Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 323 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 30 Agustus 2021 dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 5 mengatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Gabeninna sisi momma mangalusi. Guru, manipat sabor nginodo huhalu jahok kami. Soadong dapot alai mangasahon hatami. Olo doau sumapakkon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Injil Lukas 5 renungan harian ini menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam menjalankan misinya dengan memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarnya berfirman. Yang menarik pada bagian ini adalah ketika Tuhan Yesus hendak mulai bekerja. Para nelayan justru telah pulang dari melaut. Bagi mereka, waktu itu adalah waktunya untuk menyimpan peralatan dan beristirahat. Pekerjaan manusia baru saja akan diakhiri, namun pekerjaan Tuhan baru saja akan segera dimulai. Ini adalah kontras. Orang Kristen jemaat mula-mula dianiaya oleh Kekaisaran Romawi, oleh Kaisar Nero, dan Stefanus, orang yang mati martir, korban dari tragedi tersebut, bukan saja oleh pemerintah Roma, tetapi juga oleh orang-orang Yahudi Yudais dan oleh penganut agama-agama yang lainnya. Semula pemerintahan Romawi menganggap orang Kristen tidak begitu berbahaya, tetapi kemudian mereka justru memfitnah orang Kristen. Mereka menuduh orang Kristen telah membakar kota Roma. Orang-orang Kristen banyak yang dieksekusi mati. Pada saat-saat seperti itu, orang Kristen mulai menilai bahwa Injil Tuhan Yesus
tidak berguna lagi, tidak berdampak lagi. Kekristenan mereka anggap tidak lagi memiliki masa depan. Lukas menulis Injil ini untuk menyatakan bahwa Tuhan baru saja memulai pekerjaannya, yaitu melalui murid-muridnya dengan menebarkan jala. Tuhan mengkontraskan kejadian saat itu, saat manusia baru saja berhenti, tetapi Tuhan baru saja memulai pekerjaannya. Dan Tuhan Yesus pun naik ke atas perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Dengan itu Tuhan Yesus memberi waktu kepada Simon untuk tidak beristirahat. Simon pun tidak bisa mengelak, sebab Tuhan Yesus tiba-tiba saja menaiki perahunya, kemudian menyuruhnya menolakkan perahunya ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Masih punya hatikah kamu untuk tidur? Masih bisakah kamu melihat di depan matamu ada kebutuhan akan firman Tuhan untuk dikabarkan, ditebarkan? Banyak orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan." Tuhan Yesus mengajak Simon untuk melihat fakta yang ada di depan mata Simon. Simon pun merespons Tuhan Yesus dengan menunjukkan kekesalan hatinya. Waktu istirahatnya diganggu dan mendapat permintaan yang aneh pula dari Tuhan Yesus. Dengan terpaksa, Simon pun melakukannya, hal yang kelihatan mustahil karena tidak biasa mereka lakukan, tetapi justru dia mendapatkan hasil yang luar biasa, tangkapan ikan yang banyak. Simon pun menjadi sadar bahwa yang berada di hadapannya bukanlah manusia biasa. Dia pasti pribadi yang luar biasa yang sanggup mengatur alam. Simon berespons spontan dan jujur. Dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Simon sadar bahwa Tuhan begitu kudus, sedangkan ia najis dan berdosa. Simon akhirnya mau menuruti Tuhan dan menebarkan jalannya pada waktu siang, waktu yang sangat tidak mungkin untuk menangkap ikan. Dan dia melihat dan mengalami Tuhan melalui ketaatannya itu. Simon mengikut Tuhan Yesus. Dia mendapat nama Petrus dan mengorbankan waktu dan hartanya. Respons yang seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan terjadi pada kita. Mari melakukannya. Tebarkan jalamu dalam-dalam. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, karuniakanlah Roh Kudus bagi kami, untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 323 ayat 1. Setiamu
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.